Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimum fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, semoga Engkau menolong hamba agar tetap istiqomah beragama Islam hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita ditolong Allah untuk bisa berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin. Kita bisa membaca Al-Quran, kita taraweh, kita witir, kita tahajud, kita zakat, kita infak, sedekah, menahan marah, tidak berbohong, jujur, dan banyak lagi yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga puasa hamba dan semua amal ibadah lain yang hamba lakukan Engkau terima dan mendapatkan ridha-Mu. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa suatu ajakan kepada kita bersama, yaitu agar kita 11 bulan yang ke depan ini kita bisa istiqomah untuk puasa-puasa sunnah, lalu kita istiqomah untuk tetap sholat berjamaah di masjid atau musola. Kita berusaha istiqomah agar tetap bisa menghadiri majelis taklim, pengajian-pengajian. Kita bisa istiqomah membaca Al-Quran. Kita istiqomah qiyamul lail, zikrullah, dan lain-lain. Maka pada kesempatan ini mari kita berusaha istiqomah untuk berakhlak mulia, seperti bisa menahan marah. Sebulan kemarin di bulan Ramadan kita berusaha untuk menahan marah, karena kalau kita marah maka pahala puasa kita akan terkurangi, bahkan bisa tidak berpahala sama sekali. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita bisa, mari kita berusaha 11 bulan yang akan datang ini kita bisa menahan marah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dari sahabat Mu'ad bin Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, barang siapa menahan marah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai.
Jadi maksudnya hadis ini, kalau kita bisa menahan marah, padahal kita bisa melakukannya itu maksudnya apa? Kita bisa marah pada karyawan kita bisa marah kepada asisten rumah tangga kita bisa marah kepada bawahan kita, tapi itu tidak kita lakukan karena kita menahan marah itu karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Maka menurut hadis ini, menurut Nabi, di hari kiamat nanti Allah akan memanggil kita di seluruh makhluk. Maksudnya apa? Allah akan memanggil kita di padang mahsyar, dan Allah akan menyuruh kita untuk memilih bidadari yang kita sukai. Itu maksudnya apa? Kita pasti masuk surga. Jadi dengan menahan marah itu, pada saat kita bisa meluapkannya, tapi kita menahannya karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kita pasti masuk surga berdasarkan hadis ini. Oleh karena itu, mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha untuk bisa menahan marah. Yang kedua, kita berusaha istiqomah, berakhlak mulia, seperti berusaha jujur, tidak suka berbohong. Di dalam Quran surat ketiga ayat 61, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Jadi mari kita berusaha untuk tidak berdusta, tidak berbohong, selalu jujur, tidak berusaha. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur pernah berbohong? Kita beristighfar kepada Allah. Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, agar Allah mengampuni apa yang pernah kita lakukan. Lalu kita berusaha tidak mengulanginya lagi, dan kita terus berusaha jujur, terus berusaha tidak berdusta. Juga perhatikan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Nabi bersabda, hendaknya kalian berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kalian menuju surga. Jadi singkatnya, orang jujur itu akan masuk surga. Tidaklah seorang berkata jujur dan selalu bersikap jujur, melainkan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi kalau kita berusaha berkata-kata jujur, lalu bersikap jujur, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang yang jujur. Lalu lanjutan hadis, janganlah kalian berkata bohong, karena bohong itu membawa pada perbuatan jelek, dan perbuatan jelek itu membawamu ke neraka. Jadi singkatnya, kalau kita itu berbohong, kita berdusta, maka kita akan masuk neraka. Lanjutan hadis, tidaklah seseorang berkata bohong dan bersikap bohong, melainkan dia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Maka agar catatan tadi itu dihapus oleh Allah, mari kita berusaha tidak berbohong. Kalau sudah terlanjur berbohong, mari kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang berikutnya, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha istiqomah, berakhlak mulia, yaitu berusaha tidak iri hati dan dengki. Berusaha tidak iri hati dan dengki. Di Quran surat keempat ayat 32, Allah berfirman, saya baca artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Jadi rezeki, nasib baik, dan apa saja itu sudah diatur oleh Allah. Maka Allah di Quran ini melarang kita untuk iri hati dan dengki.
Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat di atas bahwa Allah melebihkan karunia-Nya kepada sebagian manusia dibandingkan yang lain, itu sebagai ujian. Kalau Allah mengkaruniakan harta yang lebih kepada kita, maka kita bersyukur, bukan malah kufur. Kita bersyukur. Bentuk syukurnya, kita manfaatkan sebesar-besarnya rezeki yang diberikan Allah itu untuk berjuang di jalan Allah. Kalau kita punya mobil, maka mobil yang kita miliki itu kita pakai untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau kita punya harta yang cukup, maka kita pakai, kita bersyukur. Bentuk syukurnya dengan cara apa? Berinfak, bersedekah, berzakat, berkurban. Jadi jangan kita pakai hanya untuk kepentingan kita saja, tapi juga kita sisihkan untuk kepentingan agamanya Allah. Itu namanya kita bersyukur. Dan kalau kebetulan Allah membuat rezeki kita itu sedikit kurang atau kurang, maka hendaklah kita bersabar, karena itu merupakan ujian dari Allah. Banyak ujian, apakah kita bersyukur atau kufur, dan sedikit pun itu pun ujian, apakah kita sabar atau putus asa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang kedua, agar kita ini bisa bersosial ya. Kalau yang satunya lebih, satunya kurang, kita bisa bersosial. Yang lebih bisa membantu yang kurang. Yang lebih bisa membantu yang kurang. Yang kurang pun bisa memberikan pertolongan pada yang lebih, misalnya berupa pikiran, berupa tenaga, dan lain sebagainya. Lalu hikmah yang lain yang bisa kita ambil, agar kita sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau Allah tidak menolong kita, maka kita ini tidak akan bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Allah, bukan iri dan dengki. Berusaha sekuat tenaga agar Allah berkenan memberikan karunia lebih kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga mari kita berusaha istiqomah berakhlak mulia, yaitu tidak ghibah, tidak rasan-rasan, tidak membicarakan kejelekan orang-orang. Di sebulan Ramadan kemarin kita bisa melakukan hal ini, maka di 11 bulan yang akan datang kita pun berusaha untuk tidak rasan-rasan, tidak ghibah. Di Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12, Allah mengibaratkan orang yang melakukan ghibah itu seperti makan daging bangkai. Seperti makan daging bangkai, tentu menjijikkan, tentu menjijikkan. Maka mari kita berusaha untuk tidak ghibah, tidak rasan-rasan. Juga kita berusaha untuk istiqomah, berakhlak mulia, yaitu tidak memfitnah. Di Quran surat An-Nur ayat 19, tadi saya baca pada pembuka, sekarang saya baca artinya. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita itu menginginkan tersebarnya fitnah, tersebarnya berita hoax di kalangan orang beriman, maka Allah akan mengazab orang itu azab yang pedih di dunia maupun di akhirat.
Jadi ini tidak hanya di akhirat ya, tapi juga di dunia. Maka ibu bapak, mari kita berusaha agar kita tidak memfitnah orang, lebih-lebih orang beriman. Kalau ada berita hoax, ada berita yang belum jelas di HP kita, di grup WA kita, maka kita tidak usah ikut-ikut menyebarkannya. Karena apa? Kalau itu berupa fitnah, maka Allah akan mengazab kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha istiqomah berakhlak mulia. Yang kita sampaikan pada sore ini adalah bisa menahan marah, berusaha jujur, tidak suka berbohong, berusaha tidak iri hati dan dengki, tidak ghibah, tidak rasan-rasan, tidak memfitnah orang lain. Kita berusaha untuk melakukan itu, untuk menghindari itu, sifat-sifat jelek itu 11 bulan yang akan datang ini, sampai nanti Ramadan yang akan datang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.